Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Fadli dengan NIM 2461201012. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Idel Waldemi, SEI MSI, yang mana merupakan dosen pengampu mata kuliah ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas utama menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Berbeda dengan bank, LKBB tidak mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro, melainkan melalui penerbitan surat berharga. Dana yang dihimpun digunakan untuk layanan investasi dan kredit. Keberadaan LKBB di Indonesia diakui secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep/38-MK/4/1972, sehingga aktivitasnya resmi dan memiliki jaminan keamanan. Contohnya, jika seseorang ingin membeli rumah dengan skema kredit tanpa melalui bank, mereka bisa menggunakan lembaga pembiayaan perumahan yang termasuk dalam LKBB. Perbedaan bank dan LKBB. Meskipun sama-sama bergerak di bidang keuangan, ada beberapa perbedaan utama antara bank dan LKBB, yaitu yang pertama, perbedaan dalam aspek tujuan, yakni bank menghimpun dana secara langsung melalui tabungan, deposito, dan giro, sedangkan LKBB menghimpun dana secara tidak langsung dengan menerbitkan surat berharga. Contohnya, jika kita menabung di Bank BRI, uang kita disimpan dan bisa diambil kapan saja. Namun jika kita berinvestasi di pasar modal, kita membeli saham yang tidak bisa langsung dicairkan seperti tabungan. Yang kedua, perbedaan dalam aspek peran, yaitu bank sebagai perantara transaksi keuangan seperti transfer uang dan pembelian falas, sedangkan LKBB menjadi penghubung antara perusahaan dalam dan luar negeri dalam kebutuhan modal. Contohnya, perusahaan yang ingin ekspansi bisnis ke luar negeri bisa mendapatkan pendanaan melalui modal ventura, bukan dari bank. Yang ketiga, perbedaan dalam bentuk kegiatan, yakni bank melayani transaksi keuangan seperti pembayaran kartu kredit dan pembukaan rekening. Sedangkan LKBB fokus pada pemberian pinjaman modal, investasi, dan transaksi keuangan lainnya yang disetujui Menteri Keuangan. Contohnya, Pegadaian sebagai LKBB memberikan pinjaman dengan jaminan barang, sedangkan bank memberikan pinjaman tanpa jaminan melalui kartu kredit. Fungsi LKBB. LKBB memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Berikut contoh konkret untuk masing-masing fungsi. Yang pertama, sebagai pemberi bantuan modal, LKBB menyediakan kredit jangka pendek maupun jangka panjang bagi pelaku usaha. Contohnya, seorang pengusaha kecil ingin membuka toko tetapi tidak memiliki modal, dia bisa mengajukan kredit ke Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil seperti Permodalan Nasional Madani atau PNM. Yang kedua, sebagai menghimpun dana masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga bukan tabungan atau giro. Contohnya, perusahaan asuransi seperti Prudential mengumpulkan dana dari nasabah melalui premi yang dibayarkan setiap bulan. Yang ketiga, sebagai membantu likuidasi kas bisnis, memberikan kredit untuk membantu usaha menengah menjaga likuiditas keuangan. Contohnya, perusahaan retail seperti Alfamart bisa menggunakan leasing untuk menyewa kendaraan operasionalnya daripada membelinya secara tunai. Yang keempat, sebagai menjamin risiko finansial masyarakat, melindungi masyarakat dari risiko keuangan, seperti kebangkrutan atau penipuan finansial. Contohnya, jika seorang meninggal dunia, asuransi jiwa akan memberikan dana kepada keluarganya untuk mencegah kesulitan ekonomi. Yang kelima, sebagai menjadi perantara transaksi, membantu perusahaan memperoleh modal dari dalam atau luar negeri. Contohnya, sebuah startup teknologi bisa mendapatkan modal dari perusahaan modal ventura seperti S Ventures untuk mengembangkan bisnisnya. Yang keenam, sebagai mendirikan usaha bidang keuangan. Dengan persetujuan Menteri Keuangan, LKBB dapat mendirikan usaha seperti lembaga pinjaman kredit atau jaminan sosial. Contohnya, BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk LKBB yang didirikan untuk memberikan perlindungan finansial bagi tenaga kerja. Selanjutnya, contoh LKBB di Indonesia. Ada beberapa contoh LKBB yang umum di Indonesia. Yang pertama, asuransi, yaitu jasa perbankan yang memberikan layanan penanggulangan risiko melalui premi dari nasabah. Perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tagihan premi setiap periode tertentu. Contohnya, AXA Mandiri menawarkan asuransi kesehatan dan jiwa. Yang kedua, leasing,
yaitu perusahaan yang menawarkan layanan sewa guna melalui pembayaran kredit atau tunai dalam transaksi barang-barang tertentu. Nantinya, nasabah leasing akan mengangsur setiap periode yang telah disepakati. Contohnya, Adira Finance menawarkan kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga, kreditur pinjaman, yaitu memberikan pinjaman kepada pelaku usaha dengan bunga tertentu. Contohnya, Kredivo sebagai penyedia kredit tanpa kartu kredit. Yang keempat, pasar modal, yaitu menyediakan investasi jangka panjang seperti saham dan obligasi. Contohnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI, tempat jual beli saham perusahaan. Yang kelima, koperasi, yaitu contoh lembaga keuangan bukan bank yang banyak dikenali, yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan keuangan berasas keanggotaan. Lembaga ini menghimpun dana dari anggotanya yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota melalui berbagai penawaran produk koperasi. Contohnya, koperasi simpan pinjam yang membantu anggota mendapatkan modal usaha. Yang keenam, pegadaian, yaitu memberikan pinjaman dengan jaminan aset. Contohnya, pegadaian syariah memberikan pinjaman berbasis akad tanpa riba. Yang ketujuh, perusahaan dana pensiun, yaitu mengelola dana pensiun pekerja untuk masa tua. Contohnya Taspen, yang mengelola dana pensiun ASN. Yang kedelapan, modal ventura, yaitu memberikan pembiayaan bagi bisnis yang membutuhkan modal tambahan. Contohnya, MDI Ventures, modal ventura milik Telkom, yang mendanai startup teknologi. Itulah beberapa contoh LKBB yang ada di Indonesia. Jadi, LKBB memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian, terutama dalam memberikan akses keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Keberadaan LKBB melengkapi sistem perbankan dengan menyediakan layanan keuangan yang tidak ditangani oleh bank. Dengan memahami LKBB, kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik untuk keperluan bisnis, investasi, maupun perlindungan finansial. Demikian penjelasan saya tentang lembaga keuangan bukan bank, semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.